Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu dalam mata kuliah pengantar laboratorium medik dengan dosen pengampu Aini. Selanjutnya yang akan kita bahas pertama adalah kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan kita dalam satu semester ini terdiri dari 16 pertemuan termasuk UAS dan UTS. Pertemuan tatap muka baik daring maupun online akan dilakukan dalam 14 kali pertemuan. Berikut merupakan silabus pada mata kuliah pengantar laboratorium medik. Dalam pengantar laboratorium medik ini kita akan membahas tentang stoikiometri, kemudian konsentrasi larutan, jenis-jenis konsentrasi larutan yang sering digunakan dalam laboratorium. Kemudian kita akan belajar tentang perhitungan konsentrasi larutan. Selanjutnya pengoperasian neraca analitik dan alat gelas. Dalam laboratorium ini kita banyak sekali bekerja menggunakan alat-alat gelas, juga menggunakan neraca analitik. Selanjutnya dalam mata kuliah ini juga kita akan belajar tentang pembuatan larutan. Dari proses pembuatan, penanganan hingga penyimpanan larutan. Dari larutan yang telah dibuat, kita akan melakukan uji kualitas larutan. Uji kualitas larutan ini berdasarkan konsentrasi yang telah kita buat. Misalnya yang merupakan normalitas, kita akan lakukan uji kualitas larutan dengan standarisasi untuk menentukan normalitas sesungguhnya. Kemudian pH dan larutan buffer. Kemudian pengukuran pH larutan. Pengukuran pH larutan baik dilakukan dengan perhitungan maupun menggunakan alat. Selanjutnya adalah reaksi netralisasi asam basa. Selain itu kita juga akan melakukan penanganan, belajar tentang cara penanganan bahan kimia. Baik, kita mulai dari gambaran umum dalam mata kuliah ini. Yang akan sering kita temui di dalam mata kuliah ini adalah misalnya tentang standarisasi HCl dengan natrium tetraborak. Ini adalah contoh untuk uji kualitas larutan. Jadi dari larutan yang telah kita buat, kita akan melakukan uji kualitas larutan. Contohnya kita telah membuat larutan HCl. Kita membuat larutan HCl, kemudian larutan tersebut akan kita uji kualitasnya. Benar tidak apakah HCl yang kita buat itu sesuai dengan konsentrasi yang kita inginkan. Jadi kita melakukan standarisasi dengan menggunakan natrium tetraborak. Jika konsentrasi HCl-nya 0,1%, maka bahan kimia yang akan kita gunakan untuk standarisasi juga berkonsentrasi sama, yaitu 0,1%. Ya, ini saya contohkan caranya. Misalnya kita pipet larutan yang akan dilakukan standarisasi, misalnya natrium tetraborak. Kemudian ditambahkan dia dengan indikator, kemudian dilakukan tetrasi hingga diperoleh warna
sesuai dengan target warna pada titik akhir titrasi. Misalnya diperoleh volume titrasi sama dengan 21,5. Maka kita melakukan perhitungan dengan N1 V1 sama dengan N2 dikali V2. N1 adalah merupakan normalitas awal hasil perhitungan HCl. Jadi seperti saya jelaskan tadi, jika HCl-nya 0,1 maka di sini kita tulis HCl 0,1. Kemudian V1 adalah diambil dari sini. V1 diambil dari volume larutan yang akan digunakan untuk standarisasi, volume larutan yang diambil untuk standarisasi. Jadi kita menggunakan 10,0. Kemudian N2 adalah normalitas sesungguhnya dari HCl ini. Jadi itu yang dicari. Dan kemudian yang ini adalah merupakan volume titrasi. Jadi N2 sama dengan 0,1 dikali 10 dibagi volume titrasi hingga diperoleh angka akhir. Dan angka inilah merupakan normalitas sesungguhnya dari HCl ini. Selanjutnya bahan ajar yang akan kita gunakan pada mata kuliah pengantar laboratorium medik ini adalah kita harus searching di Google dengan menggunakan kata kunci yang ini. Bahan ajar pengantar laboratorium medik BPPSD MK. Kemudian silahkan di-download dan di-print. Nanti pada setiap pertemuan kita akan menggunakan bahan ajar ini, akan menggunakan buku ini sebagai bahan ajar. Selain dari bahan ajar yang di atas, kita juga akan menggunakan modul. Modul ini merupakan tulisan saya. Modul ini yang akan kita gunakan dalam proses perkuliahan. Dan yang terakhir ini adalah petunjuk praktikum. Mata kuliah pengantar laboratorium medik ini terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jadi kita akan melakukan praktikum dalam mata kuliah ini. Apa saja yang dipraktikumkan? Hal-hal yang termuat pada poin yang di atas, misalnya jenis alat-alat gelas, nama alat-alat gelas, fungsi dan cara pengoperasiannya, termasuk pengoperasian neraca analitik, termasuk pembuatan larutan, penanganan dan penyimpanan larutan, kemudian uji kualitas larutan. Ini juga akan termasuk dalam praktikum yang akan kita lakukan, termasuk pengukuran pH larutan yang telah kita buat maupun larutan lainnya. Dan pada saat praktikum tersebut kita akan menggunakan petunjuk praktikum ini. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari mata kuliah pengantar laboratorium medik ini, ada beberapa dasar yang harus kita ikuti, yaitu kita harus memahami istilah-istilah dalam mata kuliah pengantar laboratorium medik. Mempunyai pengetahuan dasar tentang kimia organik sebelumnya, atau kimia dasar ya. Saat kita SMA kita pernah belajar tentang kimia dasar. Selanjutnya kita belajar memahami perhitungan-perhitungan dalam mata kuliah ini. Evaluasi akan dilakukan sebelum dan setelah selesai mata kuliah ini diberikan untuk melihat respon yang diberikan terhadap mata kuliah ini. Baik,
kita akan belajar tentang kimia analisa. Dalam pengantar laboratorium medik ini kita juga akan banyak belajar tentang kimia analisa. Apa itu kimia analisa? Kimia analisa adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari komposisi suatu larutan. Kemudian kimia analisa atau kimia analitik terbagi menjadi dua, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan analisa kualitatif? Kualitatif, analisa untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu zat dalam suatu larutan. Jadi kita hanya sampai pada taraf untuk mengetahui ada atau tidaknya. Misalnya kita akan mendeteksi sianida dalam suatu larutan. Jadi analisa kualitatif itu hanya untuk mengetahui apakah ada atau tidak zat sianida tersebut tanpa kita mengetahui jumlahnya berapa. Kemudian analisa kuantitatif adalah analisa untuk menentukan berapa jumlahnya di dalam suatu cuplikan atau larutan. Jadi kalau tadi dalam analisa kualitatif kita hanya belajar untuk menentukan ada atau tidak larutan tersebut, tetapi dalam analisa kuantitatif kita sampai menentukan berapa jumlah zat yang ada dalam suatu larutan. Saya contohkan misalnya dalam sebuah botol itu terdapat berisi sebuah larutan. Jika analisa kualitatif adalah kita hanya sekedar untuk mengetahui misalnya kita ingin mendeteksi besi di dalam cairan dalam botol tersebut. Kalau analisa kualitatif kita hanya akan mendeteksi benar atau tidak terdapat besi di dalam cairan tersebut. Tapi jika analisa kuantitatif kita sampai mengetahui benar terdapat besi dalam larutan tersebut sebanyak misalnya 5 mg. Jadi kita sampai pada taraf untuk mengetahui berapa kadar atau kandungannya di dalam larutan. Kemudian analisa kuantitatif ini dibagi lagi menjadi analisa makro, semi mikro, dan mikro. Nah, contoh analisa kualitatif ini adalah yang modern itu ada kromatografi. Jadi di dalam kromatografi, misalnya kromatografi kertas itu kita hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya saja dalam larutan tersebut. Sekarang bagaimana sih cara identifikasi dalam analisa kualitatif? Dalam analisa kualitatif, identifikasi itu dilakukan berdasarkan sifat fisik. Misalnya warna, dan bau. Kemudian berdasarkan sifat kimia, misalnya dia dapat bereaksi dengan HCl atau NaOH, atau jika ditambahkan suatu zat dia akan membentuk endapan atau menimbulkan bau khas. Selanjutnya, karena di dalam mata kuliah pengantar lab medik ini juga kita akan belajar tentang kimia. Jadi di dalam pertemuan ini, selain memahami istilah-istilah yang diminta pada slide di atas, kita juga diminta untuk memiliki dan mengenali cara membaca sistem periodik yang sebelumnya mungkin saat SMA telah kita ketahui. Selanjutnya kita akan mulai dari poin 1 dalam silabus, yaitu kita akan stoikiometri.
stoikiometri merupakan perhitungan zat dan campuran kimia. Dalam mata kuliah ini kita akan sering mendengar tentang massa atom, massa relatif, kemudian rumus kimia yang didapatkan dalam suatu rumus disebut sebagai rumus sederhana atau rumus empirik. Baik, dalam stoikiometri kita telah belajar sebelumnya di dalam pada saat SMA. Langkah-langkah dalam stoikiometri ini adalah kita menuliskan persamaan larutannya, persamaan reaksinya terlebih dahulu, kemudian menyetarakan koefisien reaksi antara kiri dan kanan, memahami bahwa perbandingan koefisien suatu reaksi menyatakan perbandingan mol. Sini ada contoh soal. Hitunglah berapa volume larutan HCl 0,05 molar yang diperlukan untuk membuat MgCl2Bm. Saya belum akan masuk dalam perhitungannya, akan tetapi menyatakan bahwa istilah-istilah seperti Bm akan digunakan dalam contoh perhitungan seperti ini. Misalnya Bm MgCl2 24. Kemudian untuk mencari mol MgCl2 dilakukan dengan rumus mol sama dengan gram per Bm. Kemudian setelah mencari mol MgCl2, kemudian dicarilah mol HCl. Gram 2 ini merupakan koefisien dari MgCl2 ini dikali dengan molnya MgCl2 sehingga diperoleh hasilnya. Kemudian larutan. Apa yang dimaksud dengan larutan? Larutan adalah suatu komponen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Jadi larutan, misalnya kita melihat air atau es, kita mengatakan es itu larutan. Es itu sesungguhnya terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Zat terlarut misalnya ada gula di dalamnya, kemudian pelarutnya adalah air. Di sini didefinisikan lagi bahwa pelarut itu adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak. Pada umumnya pelarut ini adalah merupakan air. Jadi kalau kita membuat larutan gula atau larutan garam, maka pelarutnya adalah air. Sedangkan gula atau garam adalah merupakan zat terlarut. Jadi zat yang jumlahnya lebih kecil. Sehingga pelarutan adalah pencampuran antara zat terlarut dan pelarut untuk membentuk larutan. Kemudian masuk ke larutan elektrolit. Larutan elektrolit larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Jadi larutan elektrolit juga dibagi menjadi dua, larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Selain larutan elektrolit, ada juga larutan non-elektrolit. Contohnya seperti glukosa, sukrosa,
alkohol, itu merupakan larutan larutan non elektrolit. Kemudian kita belajar juga tentang istilah konsentrasi. Konsentrasi adalah jumlah zat tiap satuan volume. Apa yang dimaksud dengan larutan encer? Larutan encer adalah larutan yang jumlah zat terlarutnya sangat sedikit. Jadi kalau kita mengatakan bahwa memberikan 1/4 sendok garam, kemudian kita berikan air 1 gelas, maka garam itu merupakan zat terlarut, air merupakan pelarut. Karena kita memberikannya dalam volume 1/4 sendok, maka itu merupakan larutan yang encer. Tetapi jika kita dalam air yang dalam gelas yang sama banyak, kita memberikan 5 sendok, kemudian dengan volume air yang sama banyak, itu menjadi larutan yang pekat. Kemudian larutan elektrolit. Ini sambungan larutan elektrolit. Larutan elektrolit jika dicelupkan di dalam bejana yang berisi elektrode akan mengalami penguraian. Untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akan melihat respon dengan membuka sesi untuk tanya jawab, baru akan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.